Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Baik, baik. Selamat pagi, Prof. Yu dan teman-teman sekalian. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan eh, rancangan penelitian proposal saya. Sebagai informasi, kemarin baru dilakukan diskusi juga dengan promotor dan juga kopromotor. Ini adalah rancangannya berjudul Promosi Desa Wisata Bahoy Likupang menggunakan narasi bagi wisatawan Jepang dengan menggunakan kajian Storynomics Tourism. Preliminary survey yang saya ambil awalnya atau survei awal dari Kementerian Data yang diambil dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, di mana terdapat statistik kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 dan 2021 pada saat terjadinya pandemi COVID-19 sebagai landasan awal terjadinya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Selanjutnya dari hal tersebut saya juga mengambil observasi awal dari data dari Badan Pusat Statistik di mana ini secara umum jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut kebangsaan fokus kepada negara Jepang pada tahun 2019 berjumlah 519.623 dan pada tahun 2020 berjumlah 92.228. Selanjutnya untuk masuk detail ke data kunjungan tamu asing dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara karena nanti untuk lokusnya itu berada di Desa Bahoy. Saya mengambil perbandingan juga data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara tamu asing pada tahun 2020 dan juga 2021. Untuk tahun 2022 466 itu pada bulan Januari. Terlihat di sini penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Dari preliminary survei tersebut, kemudian menentukan desa wisata. Kenapa memilih desa wisata Bahoy di Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara? Karena desa Bahoy yang ada di Likupang tersebut masuk dalam 5 destinasi pariwisata super prioritas yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan juga menjadi destinasi pariwisata super prioritas yang juga merupakan program dari Kementerian Pariwisata dan juga dari pemerintah. Salah satunya ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan di Likupang. Kemudian untuk Desa Bahoy itu sendiri, dia terletak di Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, di Provinsi Sulawesi Utara. Pada kajian bab 2, kajian teori-teori yang nantinya akan digunakan dalam rancangan riset ini adalah teori terkait dengan tourism marketing. Dari McCarthy, saya masih membutuhkan banyak teori sebenarnya. Ini masih gambaran awal. Teorinya salah satunya adalah teori tourism marketing yang dikemukakan oleh McCart, di mana untuk tourism marketing itu sendiri ada 4 pendekatan terkait bagaimana marketing di bidang pariwisata itu sendiri, di mana materi tersebut dari teori-teori tersebut terdapat 4P yang merupakan product, place, price, dan juga promotion. Promosi ini dilakukan karena tujuannya juga untuk promosi, jadi saya mengambil salah satu dari 4P tersebut. Kemudian ada teori teks narasi, karena nanti bentuk promosi tersebut adalah dalam bentuk narasi. Narasinya itu di dalamnya nanti akan ada pembahasan terkait pengertian teks narasi, kemudian ciri-ciri teks narasi, jenis teks narasi, di mana di dalamnya ada
narasi ekspositoris, narasi non-fiksi, kemudian ada juga narasi sugestif atau narasi fiksi. Selanjutnya ada struktur teks narasi serta langkah-langkah teks narasi tersebut. Kemudian selain teori tourism marketing, teori teks narasi, ada juga nanti tentang teori terjemahan atau translation. Ini juga nantinya akan saya tambahkan dengan rujukan lain. Untuk yang sekarang ini saya masih menuliskan tentang metode kata demi kata atau word for word translation yang dikemukakan oleh Newmark. Karena nantinya untuk hasil dari narasi baik ekspositoris ataupun sugestif akan dibuatkan terjemahannya ke dalam bahasa Jepang. Dan yang di bawahnya teori storynomics tourism. Teori storynomics tourism ini merupakan salah satu pendekatan pariwisata yang akan mengangkat cerita living culture yang ada di destinasi wisata, kemudian nanti akan diangkat untuk menjadi promosi wisata, untuk diangkat untuk dalam hal promosi wisata seperti itu. Dan yang terakhir adalah teori perilaku wisatawan Jepang atau Japanese Tourist Behavior yang nantinya berhubungan dengan perilaku wisatawan Jepang, bagaimana wisata Jepang itu, karakteristik wisatawan Jepang itu nanti akan dibahas pada teori perilaku wisatawan tersebut. Selanjutnya pada penelitian yang terdahulu saya mengambil beberapa di sini, ada tentang The Journey Beyond Pages, the use of fiction in tourism, bagaimana fiksi tersebut digunakan di dalam penelitian pariwisata. Di situ keywords-nya ada literary tour, kemudian ada consumer dan trader. Ini salah satu bacaan yang saya kumpulkan terkait dengan penelitian saya. Selanjutnya ada juga penelitian dari dalam negeri itu sendiri, di mana tentang storynomics tourism. Di sini saya juga membaca beberapa teori-teori terkait storynomics tourism. Kemudian ada juga yang tentang memanfaatkan kekuatan branding cerita rakyat. Nah, ini dari prodi sastra Jepang, tapi ini sebenarnya kalau dilihat adalah skripsi. Pernah juga diangkat storynomics tersebut, tetapi saya menemukan gaps-nya, mereka lebih condong ke alih wahana cerita dan juga pengembangan pop culture yang membedakan dengan rancangan penelitian saya, seperti itu. Selanjutnya ada Study of Development and Utilization of Literature Tourism Resources. Ini memfokuskan kepada sastra, kemudian pada sastra dan juga pariwisata. Dan ada juga yang terakhir adalah Coimbra as Literary Tourism Destination Landscape of Literature, bagaimana di Coimbra tersebut diangkat sastra pariwisatanya, mereka memfokuskan pada beberapa area-area destinasi yang terkait dengan sastra. Kemudian untuk kerangka teoritik ini juga saya butuh masukan dari Prof. Yujan juga dari teman-teman. Pada kerangka yang sederhana ini di atasnya saya menuliskan awalnya nanti akan melakukan focus group discussion bersama hukum tua warga masyarakat desa wisata Bahoy yang ada di Likupang, kemudian bersama Pokdarwis atau kelompok sadar wisata, kemudian juga dengan pengelola homestay. Kenapa? Karena di lokasi desa wisata tersebut juga sudah ada homestay yang berdiri. Dan juga yang terakhir dengan tua-tua adat. Tua-tua adat ini pengaruh bahasa Manado di Manado sini, jadi seperti sepuh yang ada di desa tersebut. Kemudian nanti setelah itu mulai dilakukan pemetaan tentang narasi ekspositoris dan narasi yang sugestif. Untuk narasi yang terkait sastranya, narasi sugestif ini penulisan fiksi atau lebih saya fokuskan ke dongeng atau folktale yang ada di desa wisata Bahoy.
Untuk sementara saya masih menuliskan ada 2 opsi proses, yakni melakukan perekaman saat wawancara dengan juru cerita atau proses yang kedua, proses menulis manuskrip dongeng oleh perwakilan warga masyarakat Desa Wisata Bahoy dan tua-tua adat sebagai narasumbernya. Kemudian nantinya untuk narasi sugestif atau narasi fiksi tersebut dari yang dongeng folktale itu akan dilakukan proses diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang karena untuk basic saya dari pendidikan bahasa Jepang, oleh sebab itu dan fokusnya nanti untuk promosi ke tamu Jepang, jadi nanti akan dilakukan proses penerjemahan folktale tersebut ke dalam bahasa Jepang yang akan melibatkan peneliti, kemudian dosen bahasa Jepang dan juga warga negara asing Jepang, alumni program BIPA dan juga alumni program Nihongo Partner yang sudah bisa berbahasa Indonesia. Dan nanti akan dilakukan juga proses triangulasi sumber kepada mereka. Yang di bagian kiri ini adalah penulisan narasi non-fiksinya tentang potensi wisata melibatkan perwakilan warga masyarakat. Penulisan narasi non-fiksi mengandung aspek 5 elemen yang terkait dengan pariwisata, di mana ada tourist attraction, atau atraksi turisnya, kemudian amenities, accessibilities, image, dan price. Hasil luaran narasi non-fiksi tersebut tentang potensi wisata akan dibuat paket wisata. Kemudian sama juga dengan yang ada di sampingnya, yang narasi sugestif. Untuk yang narasi ekspositoris pun hasil luaran narasi non-fiksi tentang potensi tersebut, wisata tersebut akan dilakukan penerjemahan ke bahasa Jepang hingga nantinya luaran dari keduanya, baik yang narasi ekspositoris maupun sugestif, akan bermuara pada promosi desa wisata Bahoy Likupang dalam bentuk narasi bahasa Jepang untuk produk akhirnya, untuk bagian akhirnya. Sebagai penutup, saya mengambil quotes dari Susumu Tonegawa, di mana beliau menuliskan bahwasanya the brain is hugely complicated and because it is so complicated, it requires multidisciplinary research. Saya mencoba untuk melakukan multidisciplinary research kaitannya antara sastra, pariwisata, dan juga linguistik terapan. Tapi saya mohon masukan-masukan dari Prof. Yu dan juga dari teman-teman. Sekian presentasi saya. Mohon masukannya dari teman-teman dan Prof. Terima kasih. Silakan Bapak-bapak, silakan mungkin ada tanggapan. Baik, terima kasih. Mohon izin menanggapi Prof. Yu untuk bagian dari Pak Dan ini sebelumnya Pak Ardi, yang perlu saya sampaikan kepada Pak Nardiansa supaya nanti diskusinya tidak melebar, bahwa prodi kita itu adalah prodi pendidikan bahasa dan sastra. Jadi prodi kita itu adalah prodi pendidikan bahasa dan sastra. Monggo, silakan Pak Ardi. Baik, terima kasih. Pak Nardiansa, yang ingin saya tanyakan adalah jenis penelitian Pak Nardiansa ini termasuk penelitian apa? Apakah kualitatif ataukah lebih condong pada pengembangan? Karena storynomic itu sepertinya teknik, salah satu teknik untuk mempromosikan pariwisata. Itu. Ataukah justru malah penelitian kuantitatif, karena dalam sastra pariwisata ada juga. Kalau kuantitatif akan lebih condong bukan pendidikan bahasa dan sastra, tapi akan lebih condong ke pariwisatanya. Kalau kuantitatif akan masuk ke willingness to pay, jadi kemampuan atau keinginan untuk membayarnya, itu kalau kuantitatif. Tapi kalau storynomic tadi, yang sependek yang saya tangkap adalah ini sepertinya Pak Adi ingin memberikan sebuah teknik untuk mempromosikan sastra pariwisata di wilayah Manado dengan teknik storynomic. Nah, ini apakah tetap kualitatif atau justru malah masuk pada pengembangan? Itu yang ingin saya tanyakan tadi. Baik, Mas Ardi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya tanggapi.
Jadi untuk riset ini dia masuk ke dalam ranah kualitatif karena nanti akan melalui promosi tersebut saya menggunakan yang tadi pendekatannya yang storynomics tourism, kemudian hasil akhirnya adalah narasi dalam bentuk narasi dari cerita-cerita fiksi, kemudian kalau yang satunya yang non fiksi itu akan dibuat narasinya. Nah, narasinya itu nanti akan disusun ke dalam bahasa Jepangnya juga, Mas. Jadi biar nanti tamu-tamu wisatawan asing Jepang itu nanti akan memahami melalui dua hasil narasi tersebut tentang promosi wisata di Desa Bahoy. Silakan Pak Tony. Ya Pak Tony. Ya Bro. Dari hasil yang dipresentasikan oleh Mas Adi tadi, saya lebih menangkap banyak ke potensi wisata ya. Jadi ketika konsep sastra pariwisata sebenarnya kan ada beberapa konsep yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman peneliti, di mana salah satu ada bukunya dari UNUD itu, kalau saya tidak salah itu ada buku sastra pariwisata. Nah, di situ memang ketika di sini konsepnya jadi karya sastra yang mengangkat potensi-potensi wisata lah. Sedangkan kalau tadi saya mendapat informasi dari presentasi tadi itu terbalik begitu ya. Jadi bagaimana potensi wisata itu nanti akan dibuatkan konsep sastranya. Kalau saya menangkap seperti itu. Sehingga nanti seperti yang disampaikan oleh Prof. Yu tadi, akhirnya nanti prodi kita ini prodi pendidikan bahasa dan sastra. Jadi semacam itu. Jadi alangkah baiknya nanti konsep itu ditata ulang di mana apa sih karya pariwisata yang ada di sana ya, karya sastranya. Kemudian begitu juga ada metodologi sastra pariwisata yang ditulis oleh Endra Suara kalau saya tidak salah. Itu sudah ada metodologi. Enggak Pak Fatoni. Sebenarnya kalau dari Bali itu tulisan atau bukunya Pak Dharma Putra. Dan Dharma Putra itu memang khusus membahas tentang dulu kalau tidak salah disertasinya tentang sastra pariwisata. Dia banyak menulis artikel tentang sastra pariwisata. Terus saya tambahkan sedikit, saya juga pernah diundang oleh Prof. Novi Anugrah Jekti ketika di Jember, FIB Jember dengan Pak Joko itu juga bicara tentang sastra pariwisata. Prof. Novi sudah menerbitkan satu buku juga tebal tentang sastra pariwisata. Mungkin Pak Ardi ada itu buku Novi tentang sastra pariwisata. Ada Prof. Yu dan sudah saya fotokan ke Pak Nardiansa. Pak Nardiansa juga sudah punya sepertinya. Punya, Prof. Oh gitu. Ya. Oke. Tapi sebenarnya aslinya itu yang berbahasa asing itu yang banyak dikutip itu ini banyak ngutip itu Pak Dharma Putra. Ya, sekarang Kaprodi di S3 Kajian Budaya di UNUD, Universitas Udayana. Oke, lanjutkan Pak Tony. Ya, jadi seperti yang telah dilengkapi Prof. Yu tadi, jadi mungkin yang lebih ditonjolkan adalah bagaimana karya sastranya itu, Mas. Jadi sehingga nanti konsep teoretisnya itu akan ada pengkerucutan. Jadi mungkin semacam itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Mas Adi. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Mas Fatoni atas masukan-masukannya. Yang lain mana nih, Bu Elsa ya. Dan Pak Anu nggak masuk ini? Iya, Bu Elsa dan siapa? Pak Engkin. Pak Engkin, Prof. Oke, Prof. Ya, izin bertanya Pak Adi. Ya, silakan Bu Elsa. Ya, kalau saya melihat judul ini promosi desa wisata, kemudian ada narasi bagi wisatawan. Mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ardi terkait dengan untuk narasi ini semacam teknik. Jadi saya ingin menanyakan bahwa kira-kira mana yang lebih utama,
yang lebih fokus dari judul ini, kalau tidak dari judul ini. Kemudian kira-kira karena ini juga nanti akan menentukan jenis penelitiannya. Misalnya kalau untuk promosi berarti lebih mengarah ke kualitatif, tapi kalau narasi, kemudian saya lihat tadi di teori-teori juga ada langkah-langkah narasi. Ya, kalau tidak salah ya Pak Adi ya. Iya, ada Bu Elsa, Ya. ya mungkin saya bisa. Jadi kalau seperti itu mungkin juga bisa mengarah kepada, bahkan kalau pemahaman saya mungkin bisa ke kuantitatif sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira yang fokus ke narasi ini seperti apa? Apakah dilakukan narasinya sudah tersedia lalu kemudian dipromosikan, ataukah narasi itu nanti dibuat oleh masyarakat? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Adi, mungkin untuk kerangka teoritiknya. Kerangka teoritik itu bagi saya kalau yang dibuat oleh Pak Adi ini lebih mengarah kepada metode ya Pak Adi ya. Ini lebih mengarah kepada metode, jadi FGD itu cara untuk mendapatkan data. Jadi mungkin Pak Adi bisa spesifik ke teori-teorinya, teori apa yang akan digunakan. Jadi atau mungkin istilah teoritik, kerangka teoritiknya ini mungkin bisa dihilangkan karena semua yang Pak Adi jelaskan di sini terkait juga dengan penulisan non-fiksi, hasil luaran, itu kalau pemahaman saya ini lebih mengarah kepada metode. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Elsa atas responnya. Baik, mohon izin saya kembali lagi yang slide yang tadi. Untuk yang pertama, narasi yang tadi dibuat oleh siapa. Jadi nanti untuk langkah awal, yang mungkin juga ini saya menuliskannya di kerangka teoritik. Langkah awal dari hasil diskusi, kemudian dari FGD tadi, dengan masyarakat, tua-tua adat. Nah, untuk penulisan narasinya itu sendiri melibatkan masyarakat. Jadi memang untuk narasi sugestif dan ekspositoris juga itu akan melibatkan masyarakat yang ada di desa wisata Bahoy tersebut dan juga dengan tua-tua adat yang ada di tempat tersebut. Dan juga keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan juga itu. Kemudian untuk yang spesifik untuk kerangka teoritik ini memang saya belum menuliskan secara spesifik detailnya yang teori-teori yang mungkin yang dengan kajian sastranya yang bagian dongeng dan folktale ini. Mungkin untuk teori-teorinya itu masih yang tadi seputaran yang umum tentang narasi dan juga tourism marketing, tetapi belum membahas secara lebih detail terkait dengan bagaimana untuk teori-teori pendukung pada mencari narasi fiksi dongeng atau folklore tersebut. Terima kasih Bu Elsa atas pertanyaannya dan masukannya. Oke, saya beri masukan sekarang Pak Nardiansyah ya. Iya, siap Prof. Baik. Terima kasih Pak Nardiansyah. Terima kasih. Saudara, tadi di awal sudah saya sampaikan ya, bahwa prodi kita itu adalah prodi pendidikan bahasa dan sastra. Prodi kita bukan prodi tourism. Ya, bukan prodi tourism. Maka itu tolong nanti Pak Nardiansyah dibicarakan lagi dengan promotor dan kopromotor. Karena apa? Karena biar sesuai dengan prodi. Ada beberapa masukan yang menarik, misalnya aja baik dari Pak Ardi maupun Bu Elsa. Misalnya aja kalau Bapak mau pengembangan apa? Misalnya aja pengembangan tentang itu tadi, pengembangan tentang, tapi harus titik tekannya harus tetap pada bahasa atau pada sastra. Ya. Jadi titik tekannya
itu harus pada bahasa dan sastra. Ya, misalnya aja apa, pengembangan teks, boleh pengembangan teks untuk promosi pariwisata. Jadi pengembangan teks untuk promosi pariwisata misalnya aja. Nah, teksnya teks apa, monggo, gitu. Ya, teksnya teks apa, monggo. Jadi tetap pengembangan kalau misalnya aja Bapak mau pengembangan. Oh. Terus nanti Pak, teorinya ini adalah bukan teori narasi gini, tapi teorinya adalah teori naratologi. Nah, nanti tinggal naratologinya siapa yang dipilih. Karena Pak Ardi sudah memiliki beberapa bekal tentang naratologi itu, bukan hanya 2 tentang naratologinya Janet dan naratologinya siapa sebenarnya Pak yang biasa dipakai Pak Ardi? Janet dan siapa Pak Ardi? Janet sama Siapa itu? Prof, Janet, Prof sama bukan Prof itu wacana. Lupa saya Prof. Lupa. Ya itu ya. Nanti ada beberapa awalnya di bukunya Pak Nyoman Kudaratna loh ya. Itu memang disebut-sebut tentang teori naratologi. Banyak kok ya nanti teori naratologi itu. Monggo nanti naratologinya siapa yang mau digunakan? Boleh pengembangan teks naratolog pengembangan teks promosi kan boleh toh? Boleh seperti itu. Tapi itu tetap pengembangan nanti keluarannya atau hasil pengembangannya yaitu berupa teks pariwisata misalnya aja. Menarik misalnya aja kalau di Surabaya dulu Pak Nardiansah ya, misalnya aja kepolisian Poltabes Surabaya pernah bekerja sama dengan teman-teman yang seniman, akhirnya membuat teks ini pantun ya, parian yang dipasang di jalan-jalan itu menarik sekali. Itu adalah iklan-iklan yang isinya itu iklan untuk bagaimana harus menggunakan helm waktu itu ya. Promosi menggunakan helm waktu itu. Promosi agar kita menggunakan jalur yang benar di dalam berlalu lintas misalnya aja. Dulu kan ada 2 jalur sepeda motor, nanti jalur mobil yang itu ada punya jalur yang berbeda-beda. Dan promosi-promosi seperti itu ada di Surabaya. Nanti Bapak bisa mengembangkan itu kalau mau mengembangkan. Tapi kalau judulnya, coba kembalikan ke judul Pak Nardiansah. Ya, kalau judulnya seperti ini, nanti kita jadi Pak, jadi bukan pendidikan bahasa dan sastra nanti. Ya, kalau promosi desa wisata, nah itu nanti seakan-akan prodi Bapak itu prodi tourism atau prodi pariwisata. Maka itu kalau misalnya aja Bapak pengembangan narasi, yang dikembangkan itu narasinya, Pak. Yang dikembangkan narasinya misalnya aja. Nah, narasi tentang wisata, monggo. Mungkin seperti itu. Nah, itu pengembangan nantinya. Tapi ya sekali lagi kembali kepada Pak Nardiansah dan nanti kembali kepada Pak promotor dan kopromotor. Kalau saya begitu. Tapi kalau misalnya aja ini nanti juga kaitannya dengan narasi dalam bahasa Jepang itu menarik. Tapi kalau narasinya tetap Indonesia nanti Bapak bingung nanti karena Karena prodi Bapak adalah Jepang. Jadi narasinya narasi bahasa Jepang nanti juga buat semacam buku-buku gitu loh Pak ya. Buku-buku yang isinya promosi wisata. Nah itu harus berbahasa Jepang misalnya aja begitu. Itu boleh Pak. Monggo nanti dikembangkan ke sana. Anda Bapak pikirkan kembali ya. Nanti juga teorinya tolong dibaca yang dikutip oleh Pak Dharma Putra. Sekali lagi ya, yang dikutip oleh Pak Dharma Putra itu ada buku bahasa Inggris tentang bagaimana sastra pariwisata. Sehingga nanti teks-teks yang Bapak buat atau wacana-wacana yang Bapak buat itu wacana-wacana yang menarik dari sisi promosi pariwisata gitu. Itu masukan saya Pak, tapi tolong lagi ya.
dikelola lagi pemikiran Pak Nardiansah ke dalam satu tulisan yang menarik dan benar. Jadi jangan judulnya promosi desa wisata. Nanti jadi bukan pendidikan bahasa dan sastra. Monggo Pak, mungkin ada tanggapan dari Pak Nardiansah, silakan. Baik, Prof. Terima kasih atas masukannya dari Prof. Ya, itu memang Prof. Jadi kemarin baru topik melakukan diskusi juga dengan promotor, tapi memang masih yang rancangan awal, Prof. Nanti akan saya juga coba lagi komunikasikan lagi, diskusi lagi dengan promotor dan juga co-promotor, dan terkait juga dengan saran-saran dari Prof. Yu tersebut tadi terkait dengan pengembangan narasi tentang wisata itu diperbolehkan. Cuma nanti mungkin karena berhubungan juga dengan bahasa Jepang, Prof. Jadi mungkin bisa juga salah satu opsi adalah pengembangan narasi tentang wisata yang digunakan untuk promosi dalam bahasa Jepang, mungkin seperti itu. Ya, boleh seperti itu Pak Nardiansah ya. Jadi maksud saya begini nanti Pak Nardiansah, bahwa penelitian pengembangan itu bukan hanya untuk pendidikan atau pembelajaran, bisa juga untuk seperti ini. Nanti misalnya aja bisa juga, misalnya aja kita mau mengembangkan apa, mengembangkan tari reog Ponorogo boleh, ya, mengembangkan tembang, mengembangkan nyanyian boleh. Jadi pengembangan tidak harus untuk media pembelajaran, tidak harus untuk apa bahan ajar, tidak, bisa juga untuk mengembangkan narasi saya katakan. Jadi dikembangkan narasinya Pak. Narasi itu mungkin belum ada menjadi ada, mungkin sudah ada tapi dikembangkan lagi. Jadi yang dikembangkan adalah narasi sehingga nanti teorinya ya naratologi nanti. Kembangkan dengan apa lagi gitu, monggo. Itu Pak Nardiansah dari saya. Tapi nanti bukan hanya dalam bentuk PowerPoint, tapi kalau bisa nanti dalam bentuk tulisan atau tulisannya. Oke, mungkin itu dari saya. Ada tambahan atau ada yang tampil lagi? Nggak ada, Pak Tony. Sudah selesai untuk siapa lagi yang belum? Presentasinya sudah selesai, Bro. Ya, nanti minggu depan kita sudah dalam bentuk saya minta minggu depan dalam bentuk ini bab 2. Terutama di bab 2-nya ya, saya katakan titik tekan kita pada mata kuliah MKPD ini adalah bab 2. Saya ingin bab 2-nya selesai pada semester ini. Dan ini bab 1 dan bab 3 menambahkan nanti. Mungkin Bu Elsa minggu depan bisa ketemu saya. Ada beberapa buku mungkin yang bisa dibaca mungkin. Kalau saya ingat nanti diingatkan. Kalau saya ke kampus, ya. Nah, kalau hari ini saya masih ada di Malang ini. Masih ada di Malang. Terpaksa harus ke Malang ini saya. Walaupun sebenarnya nggak begitu sehat, tapi ya apa boleh buat. Baik, Ibu Bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya minta maaf karena hanya sebentar, karena ini saya ada agenda ini di ruang ballroom ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Kin? Mungkin. Terima kasih, teman-teman. Oke. Pak Fatoni. Iya, Pak. Anda itu kalau foto-foto tentang Mojopahit punya, Pak? Trawulan itu ada akrab dengan Trawulan? Foto Trawulan saya pernah membantu Dispora, Prof, tentang peninggalan pariwisata Mojopahit, Prof. Coba saya cari arsipnya, Prof. Ada foto-foto? Iya, dulu khusus foto-foto, Prof. Cuman saya cari dokumentasinya dulu. Saya itu diminta Pak Fatoni, aku dibantu Pak Fatoni. Saya itu diminta UWK, Universitas Wijaya Kusuma, untuk ngomong tentang bagaimana sains dan teknologi, ya, sains dan teknologi pada era Mojopahit itu menginspirasi sekarang. Aku pusing gak Pak Tony? Iki apa meneh, aku tak pikir-pikir. Aku nek ngomong sejarah tentang Mojopahit itu aku kuasai aku. Tapi nek tak tolak juga enak gitu. Saya kan bukan orang sejarah. Jadi kalau ngomong tentang itu saya ngomong tentang bagaimana sains dan teknologi pada era Mojopahit dan itu menginspirasi sekarang.
Saya itu kalau suruh baca Sutasoma lagi, membaca Negara Kertagama, males aku, Pak Fatoni. Iya. Oh, Tapi yang digarap males oleh aku. Dispora dulu yang terbaru, Prof. Jadi bukan masa lalu. Jadi peninggalan-peninggalan saat ini itu dipotret ulang, kemudian didokumentasi dengan baik dalam bentuk buku begitu, Prof. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kan paling enggak kita harus ini loh, Fatoni. Saya dibantu misalnya aja pada era Mojopahit itu kan kita itu apa misalnya aja kemaritiman, maritim ya, atau ya maritim itu kita kan kuat sekali dulu. Terus nanti juga arsitektur zaman Mojopahit itu mungkin juga menginspirasi sekarang. Tapi mungkin bukan rumah-rumah yang dibuat oleh apa dinas pariwisata seperti itu, bukan kalau saya. Kita harus Anda kan tahu tuh rumah-rumah yang dibuat oleh dinas pariwisata itu yang bentuknya menyerupai dapurnya itu. Iya, menyerupai zaman Mojopahit dulu kan gitu toh. Keinginannya kan gitu ya. Iya, Bro. Itu zamannya Pak Jaryanto jadi kepala dinas Provinsi Jawa Timur itu. Baik, mungkin itu saudara. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya apa?